warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fani Ramadhani Habaraka dengan NIM 1514222125 dari kelas 3F, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada video ini, saya akan membahas materi tentang bahan pembelajaran atau bahan ajar. Bahan ajar adalah sebuah persoalan pokok yang tidak bisa dikesampingkan dalam satu kesatuan pembahasan yang utuh tentang cara pembuatan bahan ajar. Bahan ajar merupakan bagian dari sumber belajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Menurut Andi Prastowo, bahan ajar atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi dan subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Bahan ajar memiliki beragam jenis, ada yang cetak maupun non-cetak. Bahan ajar cetak yang sering dijumpai antara lain berupa handout, buku, modul, brosur, dan lembar kerja siswa. Yang pertama ada handout. Handout adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian, ada juga yang mengartikan handout sebagai bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Guru dapat membuat handout dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh siswa. Saat ini, handout dapat diperoleh melalui download internet atau menyadur dari berbagai buku dan sumber lainnya. Yang kedua, ada buku. Buku sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Buku disusun dengan menggunakan bahasa sederhana, menarik, dilengkapi gambar, keterangan, isi buku, dan daftar pustaka. Buku akan sangat membantu guru dan siswa dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Secara umum, buku dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama buku sumber, yaitu buku yang dapat dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. Biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. Yang kedua, buku bacaan, yaitu buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan lainnya. Yang ketiga, buku pegangan, yaitu buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. Yang keempat, buku bahan ajar atau buku teks, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan. Yang ketiga, ada modul. Modul merupakan bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Oleh karena itu, modul harus berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi pelajaran, dan informasi. Bahan ajar memiliki 5 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik bahan ajar self-instructional, yaitu bahan ajar dapat membuat siswa mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Oleh karena itu, di dalam bahan ajar harus terdapat tujuan yang dirumuskan dengan jelas dan memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Yang kedua, karakteristik bahan ajar self-contained, itu seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan ajar secara utuh. Yang ketiga, karakteristik bahan stand-alone atau berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar yang lain.
keempat, karakteristik bahan adaptif, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Dan yang terakhir atau yang kelima, karakteristik bahan user friendly, yaitu setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil. Bentuk bahan pembelajaran SD. Yang pertama, bahan ajar cetak atau printed. Bahan ajar cetak lebih banyak bisa ditampilkan dalam banyak bentuk, antara lain handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Handout biasanya diambil dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan materi yang diajarkan atau kompetensi dasar dan materi pokok yang harus dikuasai peserta didik. Yang kedua ada buku, adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan. Buku yang baik adalah buku yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti, disajikan secara menarik, dilengkapi dengan gambar dan keterangan-keterangannya. Isi buku juga harus menggambarkan sesuatu yang sesuai dengan ide penulisnya. Kemudian ada modul, adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga modul berisi paling tidak tentang cara, segera komponen, dasar, bahan ajar yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya ada wall card, adalah bahan cetak yang biasanya berupa bagan siklus atau proses atau grafik yang bermakna menunjukkan posisi tertentu. Kemudian ada foto dan gambar, memiliki makna yang lebih baik dibandingkan dengan tulisan. Foto atau gambar sebagai bahan ajar tentu saja diperlukan satu rancangan yang baik agar setelah selesai melihat sebuah serangkaian foto atau gambar, siswa dapat melakukan sesuatu yang pada akhirnya menguasai satu atau lebih kompetensi dasar. Yang kedua, bahan ajar dengar atau audio. Yang pertama, ada kaset atau piringan hitam. Kaset yang direncanakan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah program yang dapat dipergunakan sebagai bahan ajar. Media kaset dapat menyimpan suara yang mampu secara berulang-ulang diperdengarkan kepada peserta didik yang menggunakannya sebagai bahan ajar. Yang kedua ada radio, adalah media dengar yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar. Dengan radio, peserta didik bisa belajar sesuatu. Radio juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Program radio dapat dirancang sebagai bahan ajar. Misalnya, pada jam tertentu, guru merencanakan sebuah program pembelajaran melalui radio. Misalnya, mendengarkan berita siaran langsung atau kejadian fakta yang sedang berlangsung. Yang ketiga, ada bahan ajar pandang dengar atau audiovisual. Yang pertama ada video atau film. Umumnya, program video telah dibuat dalam rancangan lengkap sehingga setiap akhir dari penayangan video, siswa dapat menguasai satu atau lebih kompetensi dasar. Beberapa keuntungan yang didapat jika bahan ajar disajikan dalam bentuk video atau film antara lain, yang pertama, dengan video atau film, seseorang dapat belajar sendiri. Kemudian, sebagai media pandang, dengar video atau menyajikan situasi yang komunikatif dan dapat diulang-ulang. Yang ketiga, dapat menampilkan sesuatu yang detail dari benda yang bergerak, kompleks yang sulit dilihat dengan mata. Yang keempat, video dapat dipercepat maupun diperlambat, dapat diulang pada bagian tertentu yang perlu lebih jelas dan bahkan dapat diperbesar. Yang kelima, memungkinkan pula untuk membandingkan antara dua adegan berbeda diputar dalam waktu bersamaan. Yang keenam, video juga dapat digunakan sebagai tampilan nyata dari suatu adegan, mengangkat suatu situasi, diskusi, dokumentasi, interview, dan menampilkan satu percobaan yang berproses. Kemudian orang atau narasumber. Orang sebagai sumber belajar yang dapat dipandang dan didengar. Karena dengan orang, seseorang dapat dijadikan bahan belajar. Bahkan seorang guru dapat dijadikan sebagai bahan ajar. Sekian penyampaian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.